Tuhan, paduan suara yang indah sesuai dengan tema kita hari ini. Kita seperti musik paduan dari orkestra musik yang Tuhan pakai untuk memuji melayani Tuhan. Amin. Aminnya kok lemes sudah. Amin. Wah, ini baru jemaat GKI Kebenaran Baru, ya. So sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita, ya, merenungkan firman Tuhan supaya seperti paduan suara Fidelis tadi nyanyikan, kita boleh menjadi bagian dari orkestrasi Tuhan di dalam dunia ini, di dalam gerejanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan berkat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur boleh beribadah bersama. Dan kami percaya Tuhan, di tempat ini Tuhan, Engkau berkenan. Engkau hadir dan mengundang kami datang beribadah. Kami memenuhi panggilan-Mu. Kami rindu boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Baik melalui pujian dan khususnya sebentar ini, melalui firman Tuhan yang kami renungkan. Tuhan, berfirmanlah. Tuhan, nyatakan apa yang Tuhan ingin sampaikan, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya. Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami supaya dapat memahami firman Tuhan dan mampukan kami untuk mewujudkannya dalam tingkah laku perilaku hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini tema kita adalah canang yang kemerincing. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di pertengahan tahun 2023. Bulan berapa ini? Bulan Juni, bulan ke-6 ya. Dan bulan ini kita akan banyak membahas lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu masih ada yang ingat kita bahas tentang karunia rohani. Nah, hari ini dan selama sebulan kita akan membahas tentang karunia rohani. Nah, hari ini mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ketiga. Ayat ganjil saya bacakan, ayat genap Bapak Ibu membacanya, lalu ayat 3 bersama-sama kita membacanya, ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal atau canang, itu ya terjemahan sebelumnya, yang gemerincing. Ayat 2 silakan. Ayat 3, 1, 2, 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Saudara, minggu lalu kita membahas dari 1 Korintus 12. Masih ingat ya, 1 Korintus 12. Dan kita bicara tentang bahwa tiap kita masing-masing sebagai orang percaya diberi minimum 1 karunia rohani. Ada yang 2, ya, ada yang 3, tidak ada yang diberi semuanya lengkap. Kalau diberi semuanya lengkap namanya Superman, gitu ya, serba bisa dan bisa capek dan bisa mengasingkan diri. Masih ingat ya? Jadi saudara sekalian, kita hadir bersama-sama melayani sebagai tubuh Kristus dengan kasih karunia itu untuk saling melayani. Bahkan minggu lalu saya mengajak saudara sekalian untuk mulai memetakan apa ya karunia rohani yang ada dalam diri saya. Dan saya sediakan ada satu alat bantu, tidak sempurna alatnya, tes karunia rohani. Saudara sudah mencoba memetakan? Dari kemarin saya cek cuma 18 orang yang merespon. Ya, nanti akan dibimbing sama rekan hamba Tuhan, Selasa atau Rabu ini akan dikontak dan sebagainya. Tapi kalau saudara ingin masih mau menyusul, saudara bisa lakukan itu. Saudara masih bisa scan ini, ya, lalu kemudian saudara dapat mengirimkannya. Nanti kita bantu, bimbing, ya. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, saudara tahu nggak sih karunia rohani saudara apa? Jangan-jangan saudara nggak tes karena udah tahu, ya nggak apa-apa juga sih. Pertanyaannya adalah apa karunia rohani saudara? Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, dengan karunia rohani yang saudara miliki itu, saudara buat apa? Apa yang saudara lakukan? Apakah saudara sudah melakukannya, memakainya untuk melayani Tuhan, atau saudara pakai simpan,
Seperti coklat yang kemarin berjamur itu. Masih ingat ya? Sepulang khotbah itu saya diingatkan sama beberapa jemaat. Saya baru ingat ternyata ada beberapa jemaat ngasih coklat saya selama ini. Musa jangan lupa coklat yang dimakan. Oh iya ya. Tapi saya makan. Saudara, karunia rohani yang saudara miliki saat ini, saudara pakai buat apa? Saudara jadikan alat untuk memuliakan Tuhan, ataukah saudara simpan? Saudara gunakan untuk melayani Tuhan, ataukah yang saudara sedang lakukan? Musuh ngapain sih? Bikin berisik. Saudara merasa berisik nggak? Enggak ya? Kalau enggak saya berisikin lagi nih. Berisik? Stop musuh, khotbah aja. Gitu ya. Saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan bahwa orang yang menggunakan talentanya atau karunia rohaninya tapi tidak melakukannya dengan kasih sama seperti gong yang berbunyi dan canang yang gemerincing. Saudara bingung canang itu apa sih? Canang itu adalah simbal, bukan simbal yang besar, simbal yang kecil seperti ini saudara. Saudara, pada masa Yunani Romawi, kota Korintus adalah kota yang terkenal di dalamnya ada kuil Dewi Artemis. Di kuil itu saudara sekalian, yang terjadi adalah disembahlah Dewi Artemis. Dewi Artemis itu dewi yang kesuburan, dewi kesuburan. Yang dilakukan dalam penyembahan bukan diberikan sesajian saja, tapi mereka menyembah dengan pesta porah, keramaian dan kecabulan, bahkan perzinahan di kuil. Dan salah satu dewa yang juga disembah di sana adalah dewa Dionysus. Nah, dewa Dionysus itu saudara sekalian adalah dewa pesta pora dan kemabukan. Dan cara merayakannya, menyembah dewa Dionysus itu adalah dengan cara membunyikan gong. Saudara tahu gong ya? Gong, gong. Kalau di Pulau Jawa, di Indonesia, gong itu masih ada nadanya ya. Ting tong ting gong, ting tong ting gong. Gitu ya. Nah, tapi gong yang dimaksud di sini gong yang suaranya satu aja. Gong, gong. Dan kemudian canang yang berkemerincing. Gong, 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 gong. Bukan suatu bunyi-bunyian yang enak. Bahkan dikatakan gong yang berbunyi itu berkumandang itu menggunakan kata echo. Yang loud noise, mengganggu suaranya. Canang itu adalah canang yang gemerincing, yaitu alalasso. Alalasso itu sekalian ternyata diambil dari kata biasanya kalau orang berperang. Sudah pernah lihat orang berperang ya? Kalau orang Indian perang, waktu naik kuda apa yang dilakukan? Nah itu alalalalalalala itu. Jadi kata alalasso ini dalam bahasa Yunaninya itu adalah dikaitkan dengan bunyi-bunyian yang menakutkan, yang gemerisik, yang tidak ada artinya, yang mengganggu. Lalu maksudnya apa? Firman Tuhan menjelaskan hal itu dikaitkan dengan ayat ini. Saudara lihat ayat ini, perbandingkan. Ayat ini berkata begini, sekalipun engkau bisa berbahasa dengan semua bahasa manusia, karunia berbahasa. Bahkan pakai bahasa malaikat sekalipun. Kalau engkau lakukan itu. Saudara, orang Korintus itu sangat bangga dengan bahasa lidah, karunia yang dianggap katanya paling luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu maksudkan dengan karunia yang kamu anggap luar biasa, yang kamu agung-agungkan itu, yang katanya dari Tuhan itu. Kalaupun engkau lakukan, engkau miliki dan engkau lakukan, tapi tanpa kasih, maka kualitasnya di hadapan Tuhan tidak lebih bagus dari penyembahan kepada dewa cabul Dionysus itu. Kurang lebih gitu artinya. Bikin berisik, tidak indah di hadapan Tuhan. Sudah sedih sekali. Bahkan untuk karunia rohani yang dari Tuhan. Tuhan katakan, bagiku tidak ada artinya kalau engkau lakukan tanpa kasih. Saudara, minggu lalu ketika kita bicara tentang karunia rohani, mungkin saudara telah mengetahui atau mungkin selama ini sudah mengetahui bahkan engkau pakai untuk pelayanan.
Kalau engkau tidak lakukan dalam kasih, bagi Tuhan itu bukan hal bunyi-bunyian yang indah di mata Tuhan. Saudara Jacob Hutchins di dalam tulisannya dia berkata begini, absennya hati yang benar membuat tindakan kita yang besar menjadi sekedar kegaduhan di telinganya Tuhan. Saudara melayani, memimpin pujian, melayani berkhotbah, melayani musik, melayani asyir, pelayanan apapun juga. Kalau saudara tidak lakukan di dalam kasih, jerilah saudara. Saya, Semu Ita itu istri saya, udah tahu ya. Timnya latihannya luar biasa. Kadang-kadang saya temani sampai malam, sampai ngantuk-ngantuk ya, udah capek-capek. Kami rumahnya jauh dari Tangerang datang, latihan sampai malam. Kadang-kadang saya bilang malam sekali pulangnya. Ya, lalu teman-teman pulang kerja, ada yang kerja di BCA, di bank ini, bank itu. Ada yang kuliah, capek, gitu ya. Sudah capek-capek nih, latihan, pelayanan, teman-teman Fidelis, teman-teman paduan suara yang lain, siapapun saudara dalam pelayanan. Tuhan bilang, cuma bunyian kegaduhan. Tuhan tidak berkenan. Sedih gak saudara? Halo? Maka saudara sekalian, ayat ini pertama berbicara di dalam diri saya. Saya waktu membaca ayat ini, saya nangis. Tuhan, apakah saya adalah bunyi-bunyian yang gaduh, yang Tuhan tidak berkenan? Saudara, ada satu kalimat dari Sinclair Ferguson, dia berkata begini. Karunia rohani diberikan melalui Roh Kristus untuk memperlengkapi orang percaya, untuk melayani satu sama lain dalam tubuh Kristus, dan dengan demikian menunjukkan kesatuan gereja di dalam konteks keragamannya, dan sebaliknya menunjukkan keragaman gereja di dalam kesatuannya. Nah, dalam hal itulah dikatakan kasih itu menjadi penting. Kenapa? Karena di dalam keragaman kita itu bisa melihat lebih banyak perbedaannya. Betul nggak? Tapi kalau kita ada kasih, yang beda jadi sama. Betul nggak? Buktinya apa? Pernah pacaran nggak? Pernah pacaran ya? Saya kasih contoh Semu Ita lah ya. Semu Ita itu kan hala kita. Orang Batak maksudnya. Tadi saya duduk di sini, tadi pagi saya diberitahu gini, Musa kok kelihatannya masih tambah lama tambah muda kelihatannya. Aduh, senang saya. Ya, ada yang bilang tadi, Musa kayaknya umur 40. Waduh, saya 56 dibilang 40. Ini adalah kebohongan yang saya acungi jempol. Saya nggak marah kalau dibohong. Tapi tadi saya duduk di situ, saya lihat Semu Ita, wajahnya mirip waktu saya pacaran dulu. Tahun 87 waktu kenalan pertama kali ada Kak Ria Pasaribu ya. Kak Ria pernah datang ya dulu di kampus kami dulu. Kurang lebih gitu ya Kak ya. Nah, kayak gitu. Saudara kalau dipikir-pikir waktu orang pacaran, bedanya ada nggak? Beda loh. Betul ya? Tapi kalau pacaran yang beda karena cinta disama-samakan. Betul nggak? Sama-sama kacamata loh. Betul ya? Kalau ada cinta, yang beda jadi sama. Amin. Tapi kalau tidak ada cinta, yang sama jadi ribut. Waktu pacaran cocok, setelah menikah cekcok. Betul ya? Saudara, cinta ketika hilang dari cocok jadi cekcok. Tapi kalau ada cinta dari cekcok jadi cekcok terus. Saudara memang sukanya cekcok. Dari cekcok jadi cocok. Betul enggak? Itu cinta. Di dalam keragaman, maka kata Sinclair Ferguson, maka cinta itu, kasih itu dibutuhkan. Saudara, hal ini mengantar kita kepada poin pertama yang penting. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Karunia rohani yang dipergunakan tanpa kasih tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak menghasilkan harmoni dalam hidup berjemaat. Amin. Saudara, Tuhan itu menghendaki kita hidup dalam harmoni.
Bukan di harmoni yang ada di dekatnya Istana Presiden, saudara, bukan. Ya. Harmoni itu apa sih maksudnya? Harmoni itu gambarannya adalah seperti tadi lagu yang kita nyanyikan. Kita itu seperti alat musik orkestra. Di dalam orkestra itu sekalian, maka alat musiknya bunyinya beda-beda, tapi memainkan lagu yang sama, jadi harmoni. Betul ya? Saudara, di dalam Alkitab ada kata yang indah sekali. Ketika Rasul Petrus pada waktu peristiwa Pentakosta, dia berkhotbah, lalu kemudian 3.000 orang bertobat. Mereka adalah orang-orang dari berbagai wilayah daerah, tidak saling kenal. Lalu kemudian mereka menjadi murid Tuhan. Di dalam keadaan mereka jadi murid Tuhan, ada perbedaan enggak? Ada. Tapi mereka disatukan dalam Tuhan, lalu mereka dikatakan, dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama. Dikatakan dengan apa? Gembira dan tulus hati. Bahkan kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 2, juga Kisah Rasul 4, mereka itu berbagi kepemilikan. Milik mereka menjadi milik bersama. Wah, saudara sekalian, itulah harmoni. Dan kata harmoni ini adalah di dalam kata sehati ini. Di bahasa Indonesia cuma disebutnya sehati. Padahal di dalam bahasa aslinya ini kata kompleks sekali. Kata sehati itu menggunakan kata yang bahasa Yunaninya adalah homotumadon. Homotumadon itu dari kata homus. Homus itu artinya bersama-sama, together. Lalu tumadon itu adalah tumos, yang artinya itu adalah semangat, passion. Bersemangat bersama-sama. Makanya dapat diterjemahkan sebagai sepikir, sependapat, lalu satu semangat. Kata homotumadon itu sekalian, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu memadukan dua hal, yaitu rush along atau sigap, cekatan, gitu ya. Enggak ada jeda waktu, begitu dibilang bunyi, begitu ya. Dan satu kesatuan atau in unison. In unison itu bicara tentang satu suara. Ya, satu kesatuan harmoni suara. Itu seperti di dalam paduan suara. Tadi paduan suara nyanyinya sebetulnya beda-beda, betul nggak? Ada SATB, apa itu SATB? Sopran, alto, tenor, bass, gitu ya, udah ya itu ya. Oke, saya nggak terlalu pandai nyanyi soalnya. Tapi semuanya akhirnya menjadi lagu yang indah, betul nggak? Amin? Saudara, seperti itulah. Saya jadi teringat saudara sekalian dengan satu alat musik Indonesia yang mencerminkan harmoni itu. Alat musik itu indah sekali. Dari seluruh alat musik di Indonesia, ini yang paling bagus. Bahkan saya rasa di dunia alat musik ini sederhana tapi indah. Alat musik itu adalah angklung. Karena saya tidak ngerti musik, saya minta tolong Lausa Sahat bantuin saya. Silakan Lausa Sahat maju ke depan. Nah, ini ahli musik kita. Kita kasih semangat dulu yuk, tepuk tangan buat Lausa Sahat. Lausa yang ganteng. Lausa, alat apa yang mau dikenalkan? Ini namanya angklung. Angklung? Ya. Baik, Lausa bisa jelaskan angklung ini uniknya apa, indahnya apa? Iya, yang pertama ini indah karena ini asli Indonesia. Asli Indonesia. Terus yang kedua, Musa, ini tergolong multitonal. Multitonal, apa itu? Iya, multitonal artinya sebenarnya dalam satu alat ini, dia sebenarnya bunyinya satu nada, Satu tapi nada? terdiri dari beberapa tabung kayu ini. Jadi tabung kayu ini berbeda-beda suaranya, tetapi ketika dibunyikan bersama, dia menghasilkan satu nada. Jadi bunyinya satu ini, sama yang kecil ini, sama yang tanggung ini beda? Beda. Tapi jadi satu nada? Tapi ketika dibunyikan bersama, bunyinya satu nada. Multitonal. Ya. Terus bagaimana lagi Lausa? Ya, dan menariknya, ternyata secara mekanis, satu nada itu terjadi ketika yang gede ini, yang lebih gede, itu ternyata mendukung atau mensupport satu tabung kayu yang lebih kecil ini. Jadi ada yang besar mensupport suara yang kecil walaupun suaranya berbeda, jadi bunyinya berbeda. Jadi kesatuan. Satu kesatuan. So ini adalah filosofi dari alat musik Indonesia namanya angklung itu. Jadi ini bukan sekedar alat musik. Filosofinya adalah yang besar menopang yang kecil, bekerja sama dengan yang kecil. Bunyinya gimana? Coba kita dengarkan bersama-sama.
Enak nggak? Ya? Coba kalau saya pegangin ya, duanya ditahan, bunyinya kira-kira gimana? Bunyinya cuma begitu, saudara. Tapi coba kalau misalnya kita bunyikan begini. Lebih bagus? Dari 3 tabung yang berbeda suaranya, disatukan dalam harmoni. Suaranya jadi indah. Bagus ya? Saudara, hidup itu talenta kita, karunia rohani seperti itu. Bunyinya indah, harmoni. Ya. Nah, karena ini adalah alat musik, kita minta Loso Sahat memainkan alat musik ini. Loso mainkan satu alat musik yang sederhana, lagu yang sederhana. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku. Oke. Ya, sip. Saya akan nyanyi, Loso coba mainkan. Yesus cinta padaku, Alkitab Apa indahnya ya? Katanya musiknya indah. Iya musuh, ini cuma satu musuh, dia perlu teman-teman. Dia butuh teman. Iya. Oke, cari teman-temannya. Oke, ini musuh. Nah, kita dengarkan teman-temannya. Kalau digabung kayak apa? Ya, Yesus cinta padaku. Wah, tepuk tangan buat lagu yang indah. Saudara, kalau hanya satu individu, tidak menjadi lagu walaupun indah. Karunia rohani saudara mungkin indah, tapi kalau cuma satu tidak digunakan di dalam hidup bersama, tidak menjadi sebuah lagu. Kita nyanyi sama-sama ya, atau saya nyanyi deh ya, sekali-sekali saya solo ya. Coba ya, sekarang nyanyikan lagunya sekali lagi. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku. Nah, kenapa gak bunyi? Yang kurang benar 2 not lagi musuh. Ada 2 not? Iya, kurang la sama do tinggi. Oh, jadi ini tadi harusnya sol, mi, Nah, mi, re, sol. la, do, do. La sama do-nya gak ada. La sama do-nya di mana? Kayak di gereja saudara, pelayanan kadang-kadang kehilangan la sama do-nya, betul nggak? Masih mending ini ada mi sama re-nya, betul nggak? Saudara, mungkin saudara ada la dan do-nya itu, sementara ini yang melayani cuma mi sama re sama sol, atau jangan-jangan yang pelayanan cuma mi sama sol saja, sehingga tidak menjadi lagu yang indah. Di manakah saudara, di manakah do, sol, mi, re, dan semuanya ini? Tuhan ingin kita menjadi orkestra yang harmoni. Amin. Silakan duduk Loso Sahat. Berikan tepuk tangan buat Loso Sahat. Kenapa tepuk tangan? Karena dia mendadak saya suruh pagi ini. Saudara, gereja adalah tubuh Kristus. Di mana Tuhan ingin kita menjadi orkestra. Di mana karunia rohani yang saudara punya? Jangan-jangan kita seperti rangkaian angklung yang tidak lengkap. Makanya gereja Tuhan tidak terlalu banyak bertumbuh. Saudara, kalau saudara mau gereja kita menjadi gereja yang diberkati Tuhan dan bertumbuh, mari Yesus sekalian, kita menjadi tubuh Kristus yang membunyikan karunia rohani itu di dalam pelayanan bersama. Dan karunia itu harus dilakukan di dalam harmoni, di dalam kasih. Maka saudara, ada yang pertama, kita itu sebagai tubuh Kristus harus di dalam harmoni. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan adalah master yang memainkan, yang menciptakan saudara, yang memberi karunia rohani. Kalau hidupmu tidak harmoni dengan Tuhan, engkau mau bunyi sendiri, engkau mau jalan sendiri, jadi lagu enggak? Saudara, itu sebabnya poin kedua ini penting, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, harmoni dengan Tuhan. Jadikan kasih dan ketaatan kepada Tuhan sebagai motivasi utama di dalam menggunakan karunia rohani Anda untuk melayani sesama. Amin.
Saudara, kita harus pertama harmoni dengan Tuhan. Taat dengan Tuhan menjadi motivasi kita. Makanya sekalian dari zaman dulu saya waktu masih muda melayani, firman Tuhan ada yang mengatakan begini, kalau melayani Tuhan jangan pandang manusia, pandanglah Tuhan. Hati kita tune in dengan Tuhan. Kadang-kadang dengan sesama kita tidak bisa harmoni, tetapi di dalam Tuhan. Ketika kita mengatakan Tuhan, saya melayani Engkau, saya mau taat kepada Tuhan. Maka saudara menjadi instrumen-instrumen yang dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Tadi saya sempat kenalan ada Pak Hendri. Saya kan tadi ketemu sama kawan saya yang lama, saya yang lama gak ketemu. Pangling namanya Limsep. Pak Limsep mana tadi duduknya? Betul ya? Saya tadi ketemu sama Pak Cumingkang, Lose Cumingkang dari China. Saya bertemu dengan rekan-rekan banyak. Ayo teman-teman, kita melayani bersama. Maka di dalam pelayanan bersama, perlu yang pertama align with God. Menyatu dengan Tuhan. Ayat yang tadi kita baca berkata begini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara mungkin jatuh bangun melakukan banyak hal. Tapi kalau saudara tidak melakukannya dengan kasih, dikatakan di hadapan Tuhan tidak berguna. So sekalian ayat yang lain berkata begini. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagi aku. Saudara, karunia rohani yang digunakan untuk pelayanan, saudara lakukan pelayanan. Kalau tanpa kasih, di hadapan Tuhan, tidak ada artinya. Lalu saudara menjadi apa? Pengorbanan yang sia-sia. Saudara mau melayani, berkorban, capek, yang tadi saya katakan, tapi dikatakan sia-sia. Maka saudara sekalian, tanpa kasih kepada Tuhan, pelayanan kita adalah sekedar performing. Saya menyadari karunia rohani saya adalah berkhotbah, mengajar. Dan di dalam karunia rohani itu, saya berapa kali dididik sama Tuhan. Kadang-kadang khotbah waktu awal-awal saya masih muda, khotbah supaya kelihatan pinter. Saya pernah waktu saya khotbah pakai kutipan begitu banyak, semua buku-buku yang penting saya masukkan, selesai khotbah, jemaatnya pusing, mabok. Lalu Tuhan bilang, sudah cocok kamu khotbah kayak gitu. Apa hasilnya? Hasilnya kamu kelihatan pinter, tapi jemaatnya tidak jadi pinter. Itu sungguhan terjadi waktu saya melayani di Mangga Besar zaman dulu. Saya sedih menangis sama Tuhan. Nah maka sejak itu setiap kali saya pelayanan yang saya lakukan apa? Saya tempatkan diri saya di dalam posisi Tuhan. Tuhan mau ngomong apa kepada jemaatmu? Lalu yang kedua saya tanya, Tuhan jemaatmu ngertinya hal-hal yang seperti apa? Maka saya sesuaikan khotbah saya supaya saudara jadi mengerti. Sekarang jadi mengerti enggak? Nah kalau mengerti, selesailah tugas saya. Makanya saya khotbah pakai alat, pakai gerak dan sebagainya. So sekalian, ini adalah cara kita melayani. Saudara juga sama. Orientasi pelayanan adalah bagaimana supaya apa maksud Tuhan bisa tercapai. Bukan performing, tetapi adalah dipakai Tuhan. Amin. Kalau tidak ada manfaatnya. Bahkan menjadi pengorbanan yang sia-sia. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Harmoni. Saudara, harmoni dengan sesama jemaat Tuhan. Kalau tadi harmoni dengan sang master, konduktor, pemain musik utamanya. Kita ini hanya instrumen. Maka berikutnya adalah ayo harmoni dengan sesama. Layanilah sesama sesuai dengan kasih karunia yang Anda terima dari Tuhan. Dengan motivasi mengasihi Tuhan dan sesama yang Anda layani. So, ini penting, sesuai dengan kasih karunia. Tiap orang itu beda-beda kasih karunianya. Ya, bahkan kalau saudara belajar psikologi, saudara belajar teori DISC oleh William Marston, manusia itu dibagi ada yang people oriented, ada yang task oriented. Orang yang people oriented, lalu disuruh mengerjakan kerjaan administrasi, pusing, berantakan, betul enggak?
Orang-orang seperti ini melayani kepada orang yang susah, mengasihi, besuk, senang dia. Tapi ada orang yang sebetulnya Tuhan kasih karunia administrasi, cocok ngerjain, ketik, bikin konsep dan sebagainya. Antara yang melayani konsep sama yang melayani ketemu orang sama-sama bernilai enggak? Sama bernilai. Kalau diwalik itu bahasa Perancis saudara ya. Dibalik, orang yang Tuhan kasih karunianya administrasi, melayani ketemu orang, untuk mengasihi orang, akibatnya apa? Waktu mau bantu orang kita tanya, tadi sudah makan belum? Makannya berapa sendok? Jadi pusing. Lalu kemudian orang yang people oriented, akhirnya kemudian melayaninya bingung, berantakan semua. Layanilah sesuai dengan kasih karunia. Karunia rohani yang saudara miliki. Ada orang yang people oriented, tapi yang sifatnya adalah ekstrovert seperti saya gini. Berani maju ke depan, berbicara di depan umum, khotbah, mengajar, mimpin pujian. Tapi ada orang-orang yang introvert, people oriented, tapi kemudian orangnya tidak berani tampil keluar. Sukanya hubungan, perhatian, one on one. Wah bagus besuknya. Lalu kemudian misalnya sekarang, saya gini, ya, atau orang yang tampil dengan karunia tampil, mengajar dan sebagainya. Lalu disuruh besuk, maka saudara kalau besuk orang dikotbahin. Ya, enggak total. Tapi orang yang perhatiannya one on one, disuruh maju ke depan, dengkulnya goyang. Betul enggak? Saudara, ini adalah bagian yang penting. Melayani sesuai karunia rohani. Maka saudara sekalian, engkau akan menjadi alat di tangan Tuhan, instrumen dalam orkestrasi yang indah ini. Amin. Saudara, satu catatan dari Life Application Bible berkata demikian. Saat Anda berusaha mengenali dan memanfaatkan karunia-karunia yang telah Anda berikan kepada Anda, jadikanlah hal mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu sebagai motif yang tertinggi Anda. Amin. Makanya dikaitkan dengan hal itu, dilanjutkan kemudian ayat 4 dan seterusnya. Bicara apa itu kasih. Hari ini khotbah tidak membahas tentang apa itu kasih. Saudara bisa baca lebih banyak lagi. Rangkaian begitu indah. Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara dari kata-kata yang indah tentang kasih ini. Saya tertarik hanya satu hal yang ingin saudara ingat. Saudara ketika bicara tentang melayani dengan kasih. Maka waktu ngomong kasih yang pertama firman Tuhan berkata begini. Kasih itu sabar. Kata sabar di dalam bahasa Yunaninya menggunakan ada dua kata yang bicara soal sabar. Yang pertama adalah hupomone. Hupomone itu adalah sabar terhadap situasi yang gak enak, situasi yang susah, belajar bertahan sabar. Itu hupomone. Tapi dalam ayat ini bukan bicara hupomone. Di dalam ayat ini adalah bicara tentang makrotumeo. Makrotumia itu apa? Makrotumia itu bicara tentang orang yang sabar terhadap sesama. Dalam hidup bergereja yang disebut sesama beragam latar belakang, beragam karakternya, beragam gaya bahasanya dan sebagainya. Betul enggak? Tuhan katakan untuk bisa melayani dengan kasih. Kunci pertama adalah kasih yang sabar terhadap sesama. Amin. Lanjutnya saudara renungkan sendiri. Bagaimana kasih itu bisa diwujudkan di dalam hidup pelayanan bersama. Saudara, hari ini adalah khotbah saya terakhir sebagai gembala di GKI Kebaran Baru. Seperti pernah saya sampaikan sebulan yang lalu bahwa telah diatur oleh sinode satu penugasan rotasi pelayanan antar gembala. Saudara sekalian, kerinduan saya satu ketika kita bicara tentang hidup bergereja. Pesan saya adalah bahwa di dalam bergereja, saudara sekalian, mari kita hidupkan kasih itu. Bagian itu adalah bagian bersama sehingga kita bisa saling menopang melayani dengan baik. Amin. Dan kalau itu saudara lakukan di dalam hidup bergereja, maka saudara di dalam 25 tahun ulang tahun kita ini menjadi momen yang baik untuk gereja GKI Kebaran Baru bertumbuh. Amin. Ayo GKI Kebaran Baru bersatu hati, bertumbuh, melayani Tuhan. Jadilah orkestra yang indah yang Tuhan inginkan dan jadilah orang-orang yang melayani di dalam kasih. Amin. Mari saudara sekalian kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, jadikanlah kami orkestramu ya Tuhan yang indah di mata Tuhan. Jadikan kami instrumen
yang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kepada kami ya Tuhan, kemampuan, kemauan untuk sungguh-sungguh membawa diri kami, karunia rohani yang Tuhan berikan dipakai untuk melayani Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengasihi dengan baik, dengan tulus mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh menyalurkan kasih Tuhan itu kepada sesama kami ketika kami menggunakan karunia rohani kami. Berkatilah GKI Kebayoran Baru, Tuhan berikan pertumbuhan dan kesatuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.